Kemudian kembali kepada judul Al-Babul Asir, Ahlul Jannah yarawna madza al-wajh, melihat wajah. Nah, sekarang tambahan dari bab yang ke-10 ini. Bismillah. Tambahan faidah. Apa? Fi kulli yaumil jumu'ah. Dan makna kulli yufidul umum. Setiap, berarti daily. Seperti minum obat, diminum 2 kali sehari. Setiap hari 2 kali. Begitupun fi kulli yaumil jumu'ah. Terus berputar. Perputaran 1 pekan setiap hari Jumat. Maka di sini keluar dari kalimat kullu yaumil jumu'ah adalah melihat hanya 1 kali dan juga melihat Allah di arasatil qiyamah yang dibatasi dengan alamil barzah. Maka setelah alamil barzah selesai. Tapi di sini akan daily, terus menerus. Ila mata ila ayyasha Allah. Karena penduduk surga itu kita tidak akan mengetahui sampai kapan. Maka dia ayyasha Allah, sampai Allah kehendaki. Maka faedah di sini, hari Jum'ah adalah hari yang paling baik. Dan keutamaan hari Jum'ah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, khairu ayamin atau khairu yaumin tola'at bihi syamsu yaumul jumu'ah. Khuliqa bihi Adam wa udkhila bihil jannah wa ukhrija minha. Dan hari dikeluarkan Adam juga di hari Jumat. Dan terjadi hari kiamat fi yaumil jumu'ah. Maka syahid di dalam hadis ini khairu ayyamin, sebaik-baiknya hari Jumat. Dan telah kita ketahui bahwa kaum muslimin adalah kaum yang terakhir dari agama samawi. Dan dari agama-agama samawi seperti Yahudi wan Nasara sebelum kaum muslimin, mereka diberikan oleh Allah juga hari-hari yang baik. Lalu kenapa orang Yahudi tidak memilih hari Jumat sebaik-baiknya yaum? Dan kenapa orang Nasara yang sebelum kaum muslimin tidak memilih sebaik-baiknya hari Jumat, malah memilih Ahad? Maka jawabnya, Allah memang menyembunyikan perkara ini, dan ini adalah Allah berikan keutamaan hari Jum'ah kepada umat Muhammad. Maka telah banyak di dalam hadis bahwa Allah telah menunjuki kaum muslimin, hadis yang muttafaqun alaih dari berbagai sahabat, Allah menyembunyikan hari Jum'ah yang merupakan hari terbaik dalam sepekan, sehingga al-Yahud yang sebelum kaum muslimin dan Nasara tidak memilih menjadi hari Id mereka. Adapun agama-agama yang lain, mereka tidak memilih hari. Memilih dari sio-sio mereka, hari kelahiran naga, hari kelahiran kelinci, dan sebagainya. Ataupun dikembalikan kepada hari-hari Id mereka, hari kelahiran dari rasul-rasul mereka. Seperti Merry Christmas. Maka Id Christmas, hari Natal, hari kelahiran Isa. Dan kelompok-kelompok yang lain. Wallahu a'lam bagaimana bisa terjadi hari-hari Id pada orang Hindu dan Buddha yang jelas tidak memilih kepada hari. Adapun kaum muslimin ditetapkan hari Id terbagi menjadi 2 bagian. Idun fil usbu, maka Idul Jum'ah. Dan Idun fil am ay fis sanah, Idul Fitr wa Idul Adha. Dan ayamut tasyrik, ini semuanya tidak boleh berpuasa. Adapun hari Jum'ah
asalnya tidak boleh berpuasa idza munfaridan. Telah datang hadis-hadis tidak boleh menjadikan hari Jum'ah munfaridan berpuasa, niat hari Jumat puasa. Karena dia hari Id Muslimin. Maka boleh jika bagaimana digandengkan dengan yang lainnya. Seperti membayar qadha. Ataupun jatuh Tasu'a dan Asyura seperti yang kita lewati misalnya di hari Jum'ah dan hari Kamis. Atau Kamis atau Jum'ah dan Sabtu. Ataupun puasa Ayyamil Bid. Jatuh hari Jum'ah, Sabat dan Ahad, maka boleh. Adapun mengkhususkan dia tidak pernah puasa, bahkan dalam sepekan puasa Senin Kemis pun tidak, kemudian tiba-tiba puasa Jum'ah sendirian. Di sini tidak boleh. Kenapa? Hari Id. Maka hari Jum'ah dijadikan di dalam agama Islam hari Id di dunia. Adapun mungkin sebagian dari negara-negara Muslim tidak menyadari ini karena memang qadarullah masyafa'al dijadikan di negerinya hari libur itu Sabtu dan Ahad seperti kelompok-kelompok Nasara dan Yahud. Namun di berbagai negeri Islam seperti di Arab mereka menjadikan hari libur hari Jum'ah dan kita merasakannya. Apalagi di saat kita berada di Yaman, belajar dengan Syekh kami Mukbil. Kita fokus hanya belajar, tidak ada pekerjaan, tidak ada apa-apa. Dan karena sibuknya belajar, kadang-kadang tidak tahu hari. Tidak tahu hari ini hari apa. Terus belajar. Iya. Bahkan tidak tahu pakaian sudah dipakai 2 hari, 3 hari. Tahu-tahu bau. Wah ini pantesan udah 3 hari. Subhanallah. Fokus belajar. Dari belajar ke waktu belajar. Dari masjid ke masjid. Alhamdulillah. Semoga Allah menjadikan kita semua pun di sini fokus kepada belajar. Maka tiba-tiba tahu dari mana? Syekh Ahmad Al-Busabi imam kita membaca Alif Lam Mim Tanzilul Kitabil. Surat Sajdah. Hari ini Jum'ah. Aywa. Kefanta. Mata'arif. La. Kamu tidak mengetahui kalau kita tanya orang-orang Yaman. Hari ini Jum'ah. Iya, itu. Sekarang baca. Kadang-kadang terlambat dan sebagainya. Berjalan ke masjid, mendengar, dan kita belum masuk ke shaf. Hari Jumat. Iya, hari Jumat. Kemudian kita rasakan bagaimana hari Jumat, hari yang sangat membahagiakan, terutama di Arab. Libur, pelajaran, maka kita pun senang. Libur, pelajaran. Dari pagi main bola, ada yang hiking naik gunung. Semua rame. Sekitar mungkin di lapang itu ratusan. Kemudian setelah itu ada yang melatih karate, ada yang melatih silat. Antaranya kita pada orang-orang Yaman susah. Sudang Cuki tidak paham. Migeri tidak paham. Al-Muhim, itulah kenangan dulu. Kita bahagia di hari Jum'ah. Kemudian setelah itu salat Jum'ah, libur. Ba'dal asr belajar lagi. Selesai dari hari Jum'ah. Belajar dan Isya pun, bainal maghrib wal Isya belajar. Alhamdulillah. Begitulah kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang disibukkan menuntut ilmu. Amin. Alhamdulillah. Kembali kepada permasalahan hari Jum'ah. Maka hari Jumat adalah hari yang lebih baik dari hari-hari yang lain. Dan ini sengaja Allah sembunyikan dari umat terdahulu. Sehingga tidak memilih hari Jumat di Id mereka. Hanya kaum muslimin. Maka pendalilannya mana? Penulis di sini menukilkan dari Ibnu Battah. Qala Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra, haddatsani Abu Amr Abdullah ibn Muhammad ibn Masbah Al-Attar. Qala haddatsana Abu Bakar Abdullah ibn Sulaiman Abi Daud As-Sijistani. Qala haddatsana Ami Muhammad ibn Al-Ash'ath. Qala haddatsana Ibnu Jisr
Qala haddatsani Abi Jisr Anil Hasan an Ibni Abbas Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna ahlal jannah yarawna rabbahum ta'ala fi kulli yaumi jum'atin fi rimalil kafur. Aqrabahum minhu majlisan asra'ahum ilaihi yaumal jumu'ah wa abqarahum guduwan. Maka hadis ini marfu dari ucapan Nabi. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Battah dari sanad yang kami sebutkan tadi. Maka siapa Abu Ibnu Battah telah terdahulu. Huwa Ubaidullah Ibnu Muhammad Al-Akbari. Maka disebutkan oleh para ulama tentang keadaan dia. Disebutkan oleh Abdul Wahid Ibni Ali Al-Ukbari. Bukan Al-Akbari, Al-Ukbari. Lam ara fi syuyukhil hadis wala fi ghairihim ahsanu hay'ah min Ibni Battah. Disebutkan di Tarikh Baghdad, kitab Al-Khatib Al-Baghdadi dari Abdul Wahid Ibni Ali yang termasuk dari muridnya Imam Imam Ibnu Battah, bahwa tidak didapati syuyukhul hadis seperti dia di zamannya tentunya. Masih banyak yang lebih dari dia tentunya. Qala Dhahabi al-Imam al-Qudwah al-Abid al-Faqih al-Muhaddis syuyukhul Iraq musannif kitabin al-Ibanah al-Kubra fi thalathati mujallad. Disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi di Siyar A'lam Nubala seperti tadi lafadznya, dan dia adalah syuyukh al-Iraq dan penulis kitab al-Ibanah al-Kubra di 3 mujallad. Dan kitabnya telah sampai ke zaman kita. Maka hadis ini barakallahu fikum, wajah pendalilannya pertama dia marfu dari Nabi. Inna ahlal jannah, bahwa sungguhnya penghuni surga itu yarawna rabbahum, akan melihat Allah. Dan di sini tentunya tidak disebutkan melihat apa. Inilah dari kaidah al-mutlaq muqayyad, al-mubham mufassal. Kaidah di ilmi usul dan qawaidul usul, jika ada hadis yang atau ayat yang bersifat mujmal, umum, mutlak, maka diikat, diperjelas, di-explanation, disyarah oleh hadis-hadis atau ayat yang lebih detail. Maka di sini hanya disebutkan inna ahlal jannah yarawna rabbahum, penduduk surga itu akan melihat Allah. Melihat apanya? Apakah betisnya? Tidak. Tetapi melihat wajahnya. Maka hadis-hadis tentang melihat wajah Allah di bab yang ke-9 menjelaskan semua dari perkara permasalahan ini. Yang dilihat wajah Allah. Sehingga takdirnya di sini, inna ahlal jannah yarawna rabbahum, bahwa sungguhnya penduduk surga itu melihat wajah Allah. Melihat wajah Rabb mereka.